Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk kepada materi yang terakhir, itu tentang grafonomi. Grafonomi atau disebut juga dengan grafoforensik, ini berbeda dengan grafologi. Grafologi itu lebih fokus kepada bagaimana suatu tulisan tangan mengungkap keadaan mental, psikologi, emosi, jiwa, dan sebagainya. Yang tentunya lebih kompleks, dan kemarin sudah disampaikan oleh Coach Richard betapa luar biasanya grafologi dalam mengkaji suatu fenomena pikiran bawah sadar. Bahkan kemarin sudah disampaikan lebih jauh bagaimana 22 tanda kebohongan melalui tulisan tangan. Itu sudah sangat luar biasa dan sudah sangat sebenarnya sudah menjangkau apa yang akan disampaikan tentang materi grafologi untuk mengungkap kebohongan. Sedangkan grafonomi ini adalah keadaan yang dokumen ataupun sesuatu yang mengungkap apakah ini asli atau tidak. Nah, contoh, kalau area grafologi itu kan yang dilihat adalah peta mentalnya. Tapi kalau area grafonomi itu yang dilihat adalah fisiknya atau misalkan tintanya, tulisannya, kontennya, kertasnya. Makanya grafologi ini seringkali ada yang menyebut dengan document examination atau juga handwriting and signature examination. Jadi penyebutannya juga kompleks tentang grafonomi ini. Kita lanjut saja. Grafonomi berbeda dengan grafologi. Oke, grafonomi sebagian besar itu ada di area pikiran sadar, seperti dengan statement analis, sebagian besar di area sadar. Nah, kenapa? Karena kita melihat langsung, misalkan tulisan tangan ini mengandung kebohongan, tanda tangan ini asli atau tidak. Kita lihat tintanya, basahnya tinta, kemudian ketebalan tinta, tekanannya, dan sebagainya. Beda dengan grafologi. Ketika melihat misalkan tulisan tangan ini kemiringannya berapa, kemudian lebih condong ke kiri atau ke kanan, spasinya, baseline-nya, itu yang dilihat adalah peta mental dari pikiran bawah sadar si penulisnya. Tetapi ini saling melengkapi ketika kita melakukan namanya uji validasi apakah suatu statement atau suatu kasus itu benar atau tidak, bohong atau tidak, seperti itu. Oke. Jadi grafologi ini ilmu yang mempelajari tulisan tangan untuk mengetahui watak atau sifat karakter penulisnya sehingga tidak mempunyai aspek hukum. Oke. Sampai sini batasnya jelas. Tidak mempunyai aspek hukum. Grafonomi, ilmu yang mempelajari tulisan tangan dan tanda tangan dengan tujuan identifikasi untuk melayani penyidikan dan pembuktian. Dan ini bisa masuk ke dalam ranah hukum. Makanya di kepolisian itu dikenal grafoforensik. Ini lebih kepada pembuktian apakah dokumen tersebut asli atau tidak. Apakah tulisan itu asli, benar atau tidak. Apakah tanda tangan ini, tanda tangannya validasinya asli atau tidak, dan sebagainya. Jadi secara lebih luasnya, grafonomi atau grafoforensik ini dia memiliki beberapa area atau disebut dengan ada tiga area di dalam grafonomi. Ini untuk tambahan saja. Yang pertama adalah berhubungan dengan fisiknya. Oke. Pertama berhubungan dengan fisiknya, itu untuk grafonomi. Lihat tipe tintanya, benar nggak? Menggunakan tinta apa? Jenis pulpen, boxy, printer. Kemudian jenis dan usia kertas, itu misalkan. Terus materainya, benar atau enggak? Itu yang pertama berhubungan dengan fisiknya. Yang kedua berhubungan dengan cara penulisannya. Apa aja sih cara penulisannya? Yaitu analisa autentifikasi tanda tangan, apakah tanda tangannya valid benar atau tidak, apakah tanda tangan tersebut ada pemalsuan atau tidak, bagaimana antara komparatif bukti tanda tangan asli dengan pembandingnya, seperti itu. Kemudian analisa autentifikasi tulisan tangannya, apakah kebiasaan tulisan tangannya si pelaku seperti itu atau ada perubahan atau itu hanya ada rekayasa dan tulisannya dipalsukan oleh pihak lain dan sebagainya. Jadi berhubungan dengan cara penulisannya menyangkut analisa autentifikasi tanda tangan dan analisa autentifikasi tulisan tangan atau handwriting. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah berhubungan dengan kontennya, yaitu seperti analisa ejaannya, terus isi tulisannya, dan sebagainya. Nah, inilah ranah grafonomi. Makanya grafonomi ini digunakan untuk penyelidikan, penyidikan, pembuktian di dalam ranah hukum.
Jadi intinya kalau kita lihat tulisan tangan itu hidup ya, grafonomi, grafologi, sebab itu selalu berubah-ubah dan juga selalu dapat berubah selama konsentrasi seorang masih mampu untuk merubahnya. Iya, karena tulisan tangan itu adalah kompleks dan kadang-kala kita melihat tulisan tangan kita hari ini dengan beberapa jam kemudian itu bisa berbeda kemiringan dan sebagainya. Itu kalau dari grafologi. Tapi kalau dari grafoforensik, oh berarti yang dilihat adalah baseline apa tekanannya apakah masih sama atau enggak, atau habit kebiasaan menulisnya itu udah tahu karakternya seperti baseline seperti itu tulisannya, maka bisa diketahui. Ya, sebelumnya kita harus memahami dulu tentang tulisan tangan. Yaitu yang pertama, menulis itu bukan hanya suatu pekerjaan otot saja, bukan hanya atau jari tangan saja yang aktif bekerja, namun masih ada organ tubuh lain yang ikut aktif, yaitu saraf dan tulang-tulang. Iyalah, kalau tidak ada motorik, tidak ada saraf, ya kita tidak akan bisa menulis. Karena yang menyampaikan adalah saraf-saraf yang melalui tulisan tangan kita. Ini pun masih dipengaruhi oleh faktor psikis dan faktor kebiasaan, habit dan behavior. Kedua, menurut ahli grafonomi, ya, terciptanya tulisan tangan itu didukung sendi-sendi anatomi menyangkut punggung, bahu, tangan, pergelangan, dan jari-jari kita. Jadi semua ini bermain aspek-aspek ini di dalam tulisan tangan adalah semua organ anatomi ini mencakup di dalam proses terciptanya grafonomi atau tulisan tangan maupun tanda tangan ya. Yang ketiga, menurut riset ahli anatomi, sekurang-kurangnya lebih dari 100 unsur psikologi turut serta. Wow, 100 unsur. 100 unsur ini berlainan untuk setiap orang, sehingga tenaga dan gerakan yang digunakan masing-masing pun akan berbeda. Setiap orang, seperti halnya sidik jari, itu triliunan orang ini berbeda-beda. Sama dengan tulisan tangan. Setiap orang, walaupun kelihatan tulisan tangan, pasti ada perbedaannya. Yang keempat, menurut Profesor Benjamin Pierce, ini pakar matematika dari Harvard University, kemungkinan seseorang menulis tanda tangannya pasti sama atau sama dan sebangun adalah 1 kali dalam 930 kali dikali 109. Wah, ini berapa ribu orang gitu perbandingan. Kemungkinan itu baru kemungkinan ya. Satu angka yang sangat banyak yang tidak mungkin dikerjakan selama hidup. Sehingga tulisan tangan ataupun tanda tangan itu tidak akan pernah terulang dalam bentuk yang persis sama. Kadang-kadang saya ketika menganalisa satu dokumen kredit di kantor saya di perbankan, nah itu tanda tangan pada satu lembar dua lembar tanda tangan yang sama gitu ya, tapi bisa berbeda. Yang ini misalkan tanda tangannya agak corong ke atas tinggi, tapi ini agak corongnya ke atas datar. Tapi kita lihat baseline-nya dulu gitu. Oh ini palsu, nggak bisa begitu. Tapi kita lihat dulu, oh iya baseline tidak masih asli, tekannya asli. Kemudian dokumen ini memang dilihat dari sisi lain banyak misalnya KTP-nya, pembandingnya dia asli. Jadi nggak bisa kita langsung menyimpulkan karena ada yang beda baseline itu adalah palsu. Karena tadi seperti katakan oleh Benjamin Pierce, satu angka yang sangat baik yang tidak mungkin dikerjakan selama hidup, tulisan tangan tidak pernah terulang dalam bentuk yang persis sama. Begitu kita. Jadi itu harus ada kita membandingkan, mengcompare tulisan tangan kita sendiri. Kadang tulisan hari ini dengan tulisan besok bisa ada perbedaan. Tanda tangan hari ini dengan tanda tangan besok mungkin ada sedikit yang berbeda kemiringan atau berbeda sudut dan sebagainya. Ya ini kalau di dalam grafologi kan ya, dengan demikian jelas bahwa tulisan yang sederhana pun akan berbeda untuk setiap orang, sehingga tidak ada dua orang yang berbeda yang mempunyai tulisan yang sama. Ya, orang begitu uniknya manusia. Manusia adalah makhluk yang unik ya. Jadi karakter aja udah bisa berbeda-beda. Sidik jari aja bisa berbeda. Tulisan tangan pun bisa berbeda-beda. Jadi ya, nggak ada satu orang yang sama persis dalam hal tulisan tangan. Pintar-pintar manusia dalam memasukkan tulisan tangan, pasti ada sekian derajat perbedaannya. Ya, jelas otak sangat mempengaruhi ya. Amigdala ini untuk emosi ini biasa yang digunakan di grafologi ya. Tapi kalau di kita di neokorteksnya kebanyakan, the thinking brain, otak yang berpikir. Ini tulisan tangan yang di grafoforensik atau grafonomi ini sebagian besar berada pada area neokorteks. Oke. Bagaimana mengenali dengan cepat atau tulisan dan tanda tangan? Yang pertama adalah kita akan ada visual, itu penglihatan kita, auditori, pendengaran, kinestetik, daya rasa kita.
Di kinestetik, kalau di energi ada lagi olfaktori, penciuman, dan gustatory, indera perasa. Bahwa panca indera atau penglihatan yaitu mata merupakan alat untuk merekam sesuatu apa yang pernah dilihat, sehingga dalam identifikasi tulisan tangan dituntut ketajaman mata. Ya, ketika kita melihat tulisan tangan, jelas mata kita melihat jeli. Makanya dalam statement ini ada jeli ketidaklaziman. Oh, pola percakapannya seperti ini. Jeli kita melihat. Berarti ada sesuatu apa nih dalam kalimatnya. Dalam misalkan bahasa tubuh atau body language signal, oh iya, bahasa tubuhnya dari sekian ini banyak mengindikasikan ketidaklaziman. Kita jeli melihat dari bahasa tubuhnya. Begitupun tulisan tangan. Yang melihat apa? Mata kita harus tajam dalam melihatnya. Mengidentifikasi tanda tangan, artinya persoalan perlu membandingkan apakah identik atau tidak, dan harus pula memenuhi sejumlah persamaan karakteristik yang umum dan khusus. Ya, jadi tantangannya harus ada pembandingnya, identik dan tidak, ya. Jangan langsung melihat satu dokumen ini palsu, tidak bisa, tapi harus ada pembanding. Makanya di grafonomi itu ada bukti pembanding, kemudian tanda tangan dia saat ini, dan kebiasaan dia. Tanda tangan yang biasanya gitu ya. Atau yang kalau misalkan itu ada 3, pembanding, tanda tangan dia saat ini, dan yang dipalsukan. Apakah benar itu dipalsukan atau tidak? Seperti itu. Ini contoh tulisan tanda tangan tokoh kita gitu ya, Ibu Megawati, ya seperti ini. Kalau ini dari sisi emosi ya, tapi lihat aja kalau kita lihat ini ketika beliau tahun 2014 ini bagaimana tanda tangan beliau ini berbeda sedikit dengan tanda tangan beliau pada saat beliau sedang melakukan orasi. Di orasi ini dengan bahasa camkan, ini aja ini sudah ini langsung garisannya lebih ekstrim ke atas. Kalau ini kan tidak terlalu ya, masih agak landai. Gitu pun. Tapi pada saat di sini dia menandatangani misalkan kadernya yang mencalonkan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Nah, di sini tantangannya beda. Walaupun ini biasanya sama, tapi ini berbeda. Ini emosi kan, bermain emosi. Apakah bisa dikatakan palsu? Kita perlu melakukan pembandingan komparatif. Oh iya, nanti apakah tanda tangan Ibu Megawati ini pada saat tertentu memang bisa berubah, tapi baseline-nya sebenarnya dia sama. Ini kalau dari ininya, T-nya, look-nya dan sebagainya sebenarnya sama. Hanya ini kalau dilihat adalah mungkin Coach Richard lebih paham ini sisi emosi yang bermain di dalam tanda tangan ini. Ya, ini seperti juga Pak Prabowo ya, seperti ini ketika beliau tanda tangan dengan kata-kata yang lantang, maju terus pantang merah, ininya baseline-nya langsung srek naik ke atas. Tapi ketika dia pidato dengan kata-kata yang datar, ini pun ini akan datar. Tapi aslinya, ya kita katakan ini bukan maksud, tapi setiap orang pasti tidak dikatakan tadi oleh Profesor Pierce, ini tidak bisa dikatakan dalam itu bisa sama gitu, bisa aja setiap waktu-waktu berbeda, tapi baseline-nya tetap sama. Nah, ini analisa tanda tangan ya. Informasi yang diperlukan untuk melakukan analisa tanda tangan adalah ya ini pertama question. Sampel tulisan tangan dan tanda tangan dari penulis yang tidak dikira atau dicurigai. Nah, tadi pelakunya, oh ini ada tulisan tangan nih, atau misalkan ini ada siswa nih absennya diperkirakan nggak atau maaf surat sakit lah. Ini surat sakit komparatif ditanda tangan oleh seorang dokter gitu. Terus sampel tulisan tanda tangan lain sebagai pembanding. Tapi ada nggak dari klinik lain, nah dokter ini pernah tanda tangan gitu dibandingkan dengan surat sakitnya. Kemudian common authorship examination, sampel tulisan tanda tangannya dari penulis yang sama atau sampel tulisan asli dari seseorang ya. Kalau perlu ya kita melihat lagi gitu ya. Maaf, kalau tadi sampel tulisan tangan sebagai pembanding. Kalau yang common authorship ini kita melihat lagi pembanding lainnya gitu ya. Kalau misalkan perlu kita datang ke dokter itu tolong tanda tangan lihat yang aslinya gitu ya, apakah sama atau enggak. Gitu. Nah, nanti baru bisa dilakukan pembandingan. Misalkan ini, oh ya, ini yang nonnya, yang dicurigai, ini yang question yang dicurigai. Kalau nonnya asli seperti ini, tapi ini checklistnya ini jelas berbeda ini. Wah, ini indikasinya ada perbedaan ini. Dia S di sini sepertinya angka 4 atau A gitu berbeda. Ini ada perbedaan yang jelas mencolok. Ini makanya harus ada komparatif pembanding dari tanda tangan tersebut. Nah, dari ketiga jenis sampel yang berbeda tersebut, seorang handwriting analyst grafonomi ya dapat memberikan pendapatan dilihat dari keaslian tulisan.
struktur tulisannya sesuai dengan kebutuhan atau kejahatan yang harus dipecahkan. Jika kasus yang diatur adalah pemalsuan, maka harus ada sampel yang dianggap asli serta sampel yang disebut sebagai question di atas ya. Ya, question itu adalah yang diduga palsu. Ya, ini analisa tanda tangan itu ada indikator-indikator. Yang pertama kaliber, ini hubungan antara ketinggian dan luas lebarnya. Proportion, ini simetris dari tanda tangannya. Spacing, ini spasi antar kata. Ini ya yang dalam analisa tanda tangan. Terus alignment to baseline, hubungan antara tulisan dengan dasar, misalnya dengan dasarnya, baseline-nya. Progression, dinamika kecepatan. Faster dalam penulisan, continuity, kontinuitas tulisannya, atau apakah tulisan itu memang terputus atau tidak gitu, dan uniformity. Kemudian slant itu kemiringan secara umum dan secara individual huruf, sudutnya dan sebagainya. Form, representasi bergambar dari movement, misalkan pengukuran bentuk cekung dari setiap sel, dan terakhir ada terminologi khusus. Ini merupakan bentuk-bentuk yang khas pada setiap tanda tangan yang dihasilkan. Nah, ini contoh tanda tangan verifikasi dokumen di perbankan. Ini di tempat saya, maaf, menggunakan contoh perbankan karena saya dunia perbankan. Nah, ketika digunakan dalam dunia pendidikan, ini saya baru mencoba dalam dunia pendidikan, tapi Coach Richard ini adalah pakar di dalam nomor 1 grafologi di dunia pendidikan ya. Jadi kalau misalkan dia sampling tanda tangan anak-anak sekolah banyak, anak-anak didik, anak-anak yang kecil pun, anak-anak yang usia 7 tahun ke atas, itu dia pakar jago lah untuk melihat tanda tangan tersebut. Tapi karena saya pembandingnya, saya menggunakan verifikasi dokumen tanda tangan di perbankan. Contoh, ini dokumen, maaf ya, saya menggunakan dokumen kredit ya. Flying stroke ini question ini tanda tangan. Ini yang diduga palsu seperti ini. Nah, maaf, ini sampling ini saya ambil ketika terjadi salah satu dugaan itu ketika itu ada tanda tangan yang dipalsukan oleh salah satu bendahara gaji ya. Karena kan bendahara itu sistemnya kolektif. Nah, karena sudah kebiasaan, rata-rata kan petugas kita percaya aja. Udah, oke, ada pengajuan, ada pengajuan. Nah, di lain waktu ternyata ada gagal bayar. Nah, baru ketahuan loh, selama ini kenapa? Ternyata si debitur tersebut dia mengaku bahwa sebenarnya saya diminta untuk pinjam dan semua oleh si bendahara, misalkan pinjam 50 juta, 25 juta dipakai oleh dia, 25 juta oleh bendahara. Nah, di tengah jalan jadi gagal bayar, baru seperti itu. Seperti akhirnya kenapa? Terus tantangan ini siapa? Ya, ini bukan istri saya Pak, sebenarnya yang tantangan ini bendahara sama mengikuti dipalsukan. Ya, akhirnya dimasukkanlah itu sebagai temuan di dalam audit. Contoh seperti itu. Ini adalah contoh flying stroke ini ya, penulisan kata tanda tangan tapi ditarik dengan sangat cepat. Ini ada penarikannya. Sampelnya pasti seperti ini gitu, tapi di dalam questionnya ini kalau tanda tangan asli ini seperti ini gitu. Tapi kok pada question dokumen dibuat lambat, seolah-olah ini dan berat. Nah, ini dia merapikan atau nggak tahu menggunakan, dicetak dulu menggunakan kertas minyak, bisa ya. Tarikan dibuat dengan sangat cepat dan ringan. Tapi beda dengan yang ininya, kalau sampel aslinya seperti ini gitu ya. Kuantitas perubahan tajam. Nah, ini pada question dokumen terdapat perubahan bentuk pada bagian tengah tanda tangan. Ini goresan tanda tangan tidak jelas dan tidak tajam. Kalau pada question ya ini nggak tajam. Kalau ini kan jelas runcing sudut ini ya point perubahan tajamnya set gitu ya. Sementara pada sampel goresan goresannya kalau di sampel ini terlihat jelas nih sampelnya, tapi di sini terlihat seolah-olah ini tidak tajam, tapi kalau di sampelnya tajam. Nah, ini ada mungkin indikasi ini ada perbedaan nih. Oh, ini aja sudah berbeda gitu ya dari tarikannya. Terus loop. Nah, ini tarikan yang tidak terputus berpotongan pada suatu titik. Nah, ini. Pada tanda tangan ini, pada question dokumen, saat pembuatan loop, awal tanda tangan, perpotongan loop ada pada huruf kedua. Ini kan ada huruf kedua, ini ada loop nih. Ini loop. Sementara pada sampel potongan loop, awal tanda tangan berada sebelum terakhir. Tapi kalau pada sampel yang aslinya, loop awal tanda tangan pada question dokumen tidak identik dengan pembuatan loop awal pada sampel. Ini berbeda nih. Loopnya sudah jelas berbeda. Antara sampel yang aslinya dengan ini ada perbedaan. Ini di akhir, ini di tengah-tengah ini ada loop. Jadi ini diindikasikan ada pemalsuan. Ya, seperti itu. Ini kalau di dalam verifikasi dokumen tanda tangan di perbankan. Nah, kalau tanda tangan pada anak ya, ini contoh ya. Ini saya
Contoh, sebagian besar anak-anak yang masih belum menganggap penting arti sebuah tanda tangan, sehingga seringkali membuat tanda tangan berdasarkan imajinasi atau keinginan keinginan hati si anak pada saat itu ya. Oke, ini tantangan pada anak seperti ini ya. Contoh ini apa nih? Contohnya nih, ini kayak film apa tuh Naruto. Ya, masih main-main gitu, mereka belum ngerti. Tapi ada juga udah bagus tanda tangannya seperti ini set pasti. Tapi kan tetap ya seperti aja tanda tangan aja kadang setiap anak tuh bisa berbeda gitu, tapi biasanya sama. Tapi kalau ini jelas-jelas masih tanda tangan belum memiliki makna. Nah, kalau yang ini juga bentuknya kayak uang dolar seperti ini. Ini anak-anak masih seperti itu. Ya, ini bentuk tanda tangan umum pada anak ya. Umumnya tanda tangan seorang anak selalu dimulai dengan huruf awal ataupun sebuah simbol. Contoh ketika kecil salah satu awalan tanda tangan menjadi primadona selalu dimulai dengan huruf A. Set 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 gitu ya. Selalu dimulai dengan huruf yang disambung ke nama, bentuk lainnya ataupun menjadikan sebuah simbol seperti bintang atau ya kita ngalamin ya Pak, Bu ya, Bapak Ibu. Ya kadang dulu saya kecil di tantangan sama kayak bintang, bam bam, B-nya tapi di awalnya kayak A dulu B biar kelihatan keren. Terus kedua ya seperti ini, sambung. Kalaupun bukan berawal hampir bisa misalkan kalaupun bukan berawal dengan huruf A, hampir bisa dipastikan sebagian besar dari kita mengenal huruf tandangan dan JL ini. Set set ses ya. Dan saya menggunakan di awal tanda tangan keren ataupun di tengah ketika masa anak-anak melihat bentuknya seolah bentuk paling natural dan nyaman sok-sokan membuat barisan tersambung ya. Masih belum inilah. Makanya kalau untuk grafonomi, grafoforensik pada anak ini penggunaannya belum terlalu maksimal. Beda dengan usia dewasa, apalagi di dalam dunia korporat, perbankan, anak-anak kuliah yang udah mulai kenal terhadap dokumen-dokumen yang bisa dipalsukan gitu ya. Makanya kemarin sudah diterangkan oleh Coach Richard 22 tanda-tanda kebohongan dari tanda tangan itu sudah dari tulisan tangan itu sudah sangat mencakup semua tentang bagaimana melihat kebohongan dari tulisan tangan. Saya hanya melengkapi dari sisi grafonominya saja. Siapa tahu nanti kita melihat dokumen-dokumen yang mirip seperti yang saya sampaikan. Nah, ini contoh indikator ketidakjujuran dalam satu tulisan tangan ya. Beberapa kalimat yang ditulis dengan kecepatan yang pelan apabila dalam beberapa kalimat tertentu lihat adanya perubahan kecepatan tulisan menunjukkan penulis berhati-hati dan memperhitungkan respon dari apa yang dituliskannya. Seperti ini. Tulisan yang berantakan dan tidak terbaca menandakan bahwa penulis tidak berusaha mengkomunikasikan pikirannya secara jelas ataupun sedang memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Perbaikan huruf-huruf atau coretan yang cukup sering terjadi menunjukkan penulis dalam keadaan gelisah dan mencoba untuk memberi kesan baik dengan memperbaiki setiap kesalahan yang akibat kegelisahannya. Seperti ini kan ya awalnya rapi, tapi ini berantakan seperti ini. Nah kalau dari sisi grafologi mungkin bisa melihat ada indikasi emosi yang labil. Ya, atau bagaimana. Tapi kalau dari grafonomi mungkin melihatnya ini antara tulisan ini dengan tulisan ini berbeda gitu ya. Kok apakah misalkan ada kasus pembunuhan gitu ya. Kita lihat tulisan tangannya baseline-nya udah jelas berbeda dengan aslinya. Yang ini tulisannya agak rapi, tiba-tiba acak-acakan dan tidak baseline sangat berbeda. Nah ini garis dasar tulisan yang bervariasi menunjukkan bahwa adanya emosi yang berubah-ubah pada saat tulisan dibuat. Perhatikan pada kata-kata apa saja garis dasarnya naik atau turun secara signifikan. Karena biasa di saat itulah penulis merasakan gejolak emosi. Nah ini kan, turun, naik, tet, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Ini gejolak emosi ya. Bisa dilihat ada gejolak emosi. Ini masih grafologi, tapi grafonomi kadang juga melihat hal itu ya Pak Ibu ya. Kesalahan penulisan yang terus-menerus. Hal ini disebabkan karena penulis dalam keadaan gelisah. Jika pada saat dia menulis, dia menuliskan sesuatu yang lain. Nah, ini tetap salah lagi. Soften, attack, salah, or, nah ini terus-menerus. Ini kesalahan penulisan terus-menerus. Ukuran huruf yang berubah menunjukkan penulis sedang menambahkan konsentrasi untuk baris atau kata tertentu. Ukuran semakin besar pada huruf tertentu menunjukkan penulisan kehilangan fokus pada kata tersebut. Sedangkan ukuran yang mengecil pada huruf tertentu menunjukkan penulisan berusaha untuk lebih berkonsentrasi pada kata tersebut. Ini hurufnya besar, tiba-tiba mengecil. Tapi baseline-nya masih sama enggak? Bisa kita lihat. Kemudian bentuk huruf yang berbeda-beda menunjukkan ketidakstabilan emosi dan pemikiran dari penulis yang bersangkutan. Ya, huruf ini tanda tanya A-nya dengan biasanya A kecil jadi A besar, T-nya T kecil tiba-tiba T besar. Tanda T-nya kan jelas, T-nya seperti ini kok T-nya jadi seperti ini. Ini terus A ini seperti ini, kenapa A ini sekarang jadi seperti ini kan ini bentuk huruf berbeda. Ini ada ketidakstabilan emosi dari pemikiran.
Nah, untuk grafonomi apa? Ini bisa dikaji juga. Makanya tadi grafonomi dan grafologi ini bisa saling melengkapi. Hanya kalau grafonomi itu melihat dari ketidaklaziman tulisannya. Oh, ini ada apa gitu ya. Ini orangnya atau bukan yang menulis, ini bukan. Tapi kalau grafologi itu kan melihat oh ada sisi emosi atau sisi mental dari penulisnya. Penggunaan tanda baca yang tidak wajar seperti titik atau koma yang dibuat berlebihan biasa disebabkan karena penulis meletakkan bolpennya ketika sedang merasa ragu dengan apa yang ia tuliskan. Terus hilangnya sebagian bagian huruf yang menyebabkan tulisan tidak terbaca, serta hilangnya beberapa huruf dalam kata-kata yang penting. Hal ini menandakan ada upaya untuk mengalihkan perhatian dari kata-kata yang dianggapnya penting, karena enggan untuk memberikan informasi yang jelas. Ya mungkin dia hari Senin nah A-nya nggak ada, pada tulisan atasan. Saya untuk mengaku padanya. Ini kemungkinan ada upaya mengalihkan perhatian. Makanya kalau dalam statement analis ini ada makna khusus gitu ya di dalamnya. Atau kemungkinan kalau dalam itu ada di dalam NLP itu meta model ini ada deletion. Ya, ada menghapus informasi. Jarak antar kata yang tidak stabil menunjukkan penulis tidak spontan dalam menulis sehingga memerlukan banyak waktu untuk berpikir dan itu menunjukkan jarak antar spasi yang tidak teratur. Kemungkinan nih jarak spasinya pertama ini jauh nih jarak spasinya. Tiba-tiba ini dekat banget. Ini jauh lagi, dekat, sangat dekat. Nah, ini mungkin jauh ini dia berpikir dulu untuk menuliskan apa, sedang berada di dalam mungkin ada dia untuk berpikir dalam menulis kalimatnya untuk mendapatkan kalimat yang baik atau mungkin mudah dipercaya orang dan sebagainya. Perubahan kemiringan tulisan yang cukup sering menunjukkan adanya konflik antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ketika menulis pernyataan tersebut. Ya, ini kan informasi miring ke nah ini Coach Richard gimana nih Coach Richard? Informasi miring ke kanan, ini miring ke kiri telah diberikan sebelumnya oleh. Nah, ini jelas ini kemiringannya udah berbeda-beda ini ya. Kadang miring kiri, miring kanan, lurus dan sebagainya. Nah, ini adanya konflik ya antara pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, mungkin dia ada kalau dari emosi ya mungkin ada sesuatu yang dia membuat emosi dia terpicu gitu ya, entah itu emosi kecewa, marah, dan sebagainya. Oke, dari beberapa kejanggalan di atas dapat diidentifikasi kejujuran suatu informasi yang ditulis oleh tersangka. Apabila terdapat banyak sekali kejanggalan yang muncul, maka besar kemungkinan pernyataan yang ditulis adalah informasi yang tidak jujur dan sudah dimanipulasi. Melalui pernyataan tertulis tersebut, selain dapat memperoleh keterangan tertulis yang bisa diajukan pada saat proses pengadilan, juga dapat digunakan untuk menekankan pertanyaan kepada tersangka terkait dengan kejanggalan yang muncul pada pernyataan tersebut. Intinya, yang dilihat adalah konten dan ketidaklaziman dalam penulisan. Mengenai sisi emosi, psikologi, dan sebagainya, itu melengkapi dari sisi grafonominya. Oke, Bapak dan Ibu semua, kawan-kawan semua, tanpa terasa, di sesi terakhir ini, saya Bambang Sulistyo sudah selesai membersamai Anda di dalam training statement lie detector ala Pinocchio yang dipersembahkan oleh Rich Innovation. Oke, dan ini quote terakhir dari saya, tidak ada kecurangan yang sempurna, selalu ada celah untuk mengungkapnya. Apapun kecurangan, namanya kecurangan, pada dasarnya manusia pasti merasa batinnya tidak nyaman. Nah, ketika rasa tidak nyaman tersebut muncul, maka akan ada tanda-tanda dari berbagai aspek, dari kalimatnya, statementnya, dari tulisan tangannya, dari bahasa tubuhnya, mikroekspresinya, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, tidak ada kecurangan yang sempurna, selalu ada celah untuk mengungkapnya. Oke, Bapak dan Ibu semua, sahabat-sahabat, kawan-kawan pembelajar sejati, terima kasih atas partisipasinya selama ini di kelas Lie Detector ala Pinocchio. Kami selaku narasumber saya, Coach Bambang Sulistyo, bersama sahabat saya, Coach Rita DS Apandi, selaku owner dari Rich Innovation dan moderator dari Mbak Yuli, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan aplikatif untuk kita semua. Dan semoga membawa berkah tentunya bagi kita semua. Tetap semangat di masa pandemi saat ini, dan kita tetap selalu waspada dan menjadi orang yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada kelas-kelas berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!